Kita berdoa bersama-sama. Kita mohon kuasa dari firman Allah dinyatakan bagi kita sekalian, untuk kita dapat mengatasi segala masalah, untuk kita dapat menang dalam percobaan, dalam peperangan-peperangan rohani yang sedang kita alami, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun dalam ibadah kita bersama. Kita datang berdoa bersama-sama, tundukkanlah kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami datang, kami dapat berkumpul di tempat ini pada malam ini. Sungguh rintangan berlaku saat-saat kami akan mengambil keputusan, mengambil sikap, mengambil langkah untuk datang kepadamu. Tapi Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Beberapa saudara-saudara kami masih dalam pergumulannya, mungkin di tengah jalan menghadapi rintangan halangan. Tetapi Tuhan berikan mereka kekuatan hati, agar mereka jangan tawar hati, tetapi terus berjuang untuk bisa menghadiri kebaktian ini. Seberapapun sejauh mana mereka dapat mengikutinya Tuhan, kami doakan mereka berikan pertolongan. Mereka yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai-bagai halangan dan percobaan, kami doakan pula mereka berikan kemenangan. Untuk saat berikutnya mereka juga datang bersama-sama dengan kami, bisa berbakti bersama-sama. Saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu, menggoda kami. Tapi bersatu hati dengan sidang jemaat ini, kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan, untuk masuk dalam ibadah, baik pelayanan di dalam kebaktian kita secara rutin menjelang hari-hari berlalu. Hari-hari masa akhir zaman ini akan berlalu. Kita jangan ikut hanyut dengan liwatnya tahun ini, bahkan abad ini. Tetapi justru kita harus berdoa bersama-sama supaya kita akan terbit bagaikan matahari yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Pelayanan di Jayapura sudah semakin dekat. Masih banyak hal-hal yang sangat penting yang harus diselesaikan, yang belum terselesaikan sampai pada hari ini. Saya mohon bantuan doa bagi saudara-saudara sekalian. Dari saudara-saudara sekalian berdoa, terutama yang paling berat di hari-hari ini adalah pengurusan Hercules. Itu berat sekali sebab jumlah kita melebihi hampir satu pesawat lagi. Jadi pesawat yang dibutuhkan harusnya 2, baru tersedia 1 pesawat Hercules. Kita masih membutuhkan tambahan 1 pesawat lagi, dan ini perlu doa. Dan mungkin saudara-saudara, Tuhan tunjukkan suatu pemikiran yang baik, suatu pertimbangan, dan apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang bisa berhasil, oleh karena Tuhan mengasihi kita sekalian dengan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Saudara-saudaraku, sampai pada hari ini baru tersedia 1 pesawat Hercules. Jadi kita masih berdoa sungguh-sungguh. Berdoa mungkin ada jalan yang bisa ditempuh selain dari harus
menggunakan Hercules. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan kepada kita sekalian, seandainya kita berada dalam keadaan sudah sangat terpuruk, tidak ada lagi jalan lain, saudara sekutukan bukakan jalan bagi kita sekalian. Bagi saudara-saudara yang diberkati, mempunyai kemampuan keuangan lebih, mungkin memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang lain untuk menggunakan Hercules. Saudara itu bisa meningkatkan, saudara punya kendaraan ke Jayapura dari Hercules ke pesawat reguler, Merpati atau apa namanya yang satu lagi, Garuda ada ya, Garuda ya. Atau yang ingin menggunakan kapal dapat diskon 10% dari harga yang sudah ditentukan. Jadi saudara berdoa di hari-hari ini, kita tetap masih mengusahakan Hercules, masih kita berusaha tentang Hercules. Semoga di waktu-waktunya Tuhan berikan kita pertolongan. Ini doa kita, saudara, supaya apa yang sudah tercatat hampir 200 orang, saudara-saudaraku, sementara kemampuan dari Hercules itu kurang lebih 100 satu Hercules. Jadi diperkirakan 2 Hercules. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan pertolongan. Berdoa dengan percaya, jangan dengan kekhawatiran. Berdoa dengan percaya. Namun saudara-saudaraku, kita jangan putus asa, sebab Tuhan yang kita sembah adalah jalan, adalah kebenaran dan hidup. Dia bisa membuatkan kita jalan, seperti dia membuatkan bangsa Israel jalan di tengah-tengah dasar lautan, bisa berjalan kaki di tengah-tengah lautan dan mereka benar-benar terselamatkan. Menyeberang sungai Yordan, mereka tidak juga pakai jembatan, mereka liwat pada jalan yang disediakan oleh Tuhan. Di padang belantara, mereka bisa berjalan di jalan khusus yang disediakan oleh Tuhan. Saya sudah melihat padang pasir itu, saudara-saudaraku, tidak mudah diliwati dengan berjalan kaki. Dan saya memikirkan pada waktu itu bagaimana bangsa Israel berjalan di padang pasir yang modelnya kayak gitu, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan sudah membuat jalan buat bangsa Israel dan mereka bisa menembusi rintangan luasnya padang belantara dan bisa mencapai negeri Kanaan. Demikian dengan pelayanan kita di hari-hari ini. Kita terus berdoa, memang ada kesulitan, memang ada rintangan, halangan. Tetapi halangan, rintangan, biar itulah yang akan memberikan kita atau memacu kita untuk semakin berdoa dan mohon supaya Tuhan berikan kita iman untuk dapat mengatasi segala masalah ini. Puji Tuhan, segala pengertian-pengertian yang ada, biar kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan membaca di dalam pasal 22 kitab Wahyu tentang pohon-pohon kehidupan, ya. Ayat yang kedua tentang pohon-pohon kehidupan. Kitab Wahyu pasal 22, kita baca sekali lagi. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 2. Ada pohon-pohon kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada... sampai di situ ayat yang kedua. Berbuah 12 kali. Daun pohon-pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita sementara membicarakan tentang buah pohon itu. Buah pohon El Hayat. Buah yang kalau dimakan itu membuat orang hidup kekal.
membuat orang hidup kekal. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia ini hidup kekal di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan mengusahakan, mengikhtiarkan agar jangan dalam keadaan berdosa manusia mengambil buah pohon kehidupan ini, memakannya, dan dia hidup tetap berdosa, permanen di dalam dosanya. Kita membaca, saudara-saudaraku, kita membaca di dalam Injil Matius. Ya, dalam Injil Yohanes juga ada, tapi kita baca saja dalam Injil Matius. Injil Matius. Mari kita bersama-sama membaca dalam Injil Matius pasal yang ke Injil Matius pasal yang ke-26. Pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita membaca ayat 26. Ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terus, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Iya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, terus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Iya, ini kerinduan Tuhan, bahwa kita setelah makan buah pohon El Hayat ini, kita mendapat kehidupan yang kekal, mendapat kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan di Yerusalem baru. Di sana kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan makanan, yaitu buah pohon El Hayat. Biar kita berada di sana bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes kita membaca. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke 18. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-18. Kita membaca dalam ayat yang kita membaca ayat 19. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, terus tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka.
Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ya, terima kasih. Jadi ini pengajaran firman. Ini pengajaran firman harus kita terima, kita dengar dengan baik-baik. Supaya firman yang kita dengar, firman yang kita terima akan mendarah daging dalam kehidupan kita. Dengan atau lewat menggunakan perjamuan suci tubuh dan darah Kristus. Jadi perjamuan suci itu tidak bisa dilepaskan dari pembukaan atau pengajaran firman. Jika perjamuan suci kita gunakan tidak dengan atau tidak ada hubungannya dengan perjamuan suci, maka akan terjadi adalah bahwa bisa-bisa perjamuan suci itu akan menjadi kebiasaan. Ada kesalahan dalam menggunakan perjamuan suci, dan ini bisa fatal akibatnya, saudara-saudaraku. Seperti tadi saya katakan, bisa hidup selama-lamanya tetapi di dalam perbuatan dosa. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 sampai ayat 30. Ayat 26 sampai ayat 30. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Iya, Yudas anak Simon Iskariot. Terus? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Iya, Yudas kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Iya. "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Iya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Iya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya, ini suatu cerita nubuat, bernubuat untuk akhir zaman. Bagaimana perkembangan firman dalam akhir zaman dan bagaimana kita menggunakan perjamuan suci. Buah pohon El Hayat. Buah pohon El Hayat. Di sini kita lihat dua contoh. Tadi contoh yang pertama bagaimana murid-murid yang lain mereka menerima tubuh dan darah Kristus. Menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka makan dan mereka punya pengharapan untuk nanti memakannya kembali di dalam kerajaan Allah. Sementara di sini salah seorang dari murid yang salah dalam menggunakan perjamuan suci. Itulah Yudas. Perjamuan suci, pembukaan firman dan proses firman Allah menjadi darah dan daging dalam gereja Tuhan nanti akan menampilkan gereja yang dimurnikan oleh Tuhan. Tidak tercampur lagi dengan ragi. Itulah Yudas. Saat perjamuan suci dinyatakan, pada saat perjamuan suci dilaksanakan,
Yudas itu zaman gereja hujan awal, Yudas kelihatan. Begitu juga nanti di zaman akhir ini, saat pembukaan firman semakin meningkat, penggunaan perjamuan suci sudah merupakan kerinduan yang membara dari anak-anak Tuhan. Di saat itu antikris yang sekarang ini masih ada di tengah-tengah sidang jemaat, dia tidak bisa bertahan lagi. Dia akan dinyatakan dan dia akan keluar untuk melakukan tugas. Yudas adalah seorang murid, seorang yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti murid yang lain. Dia makan makanan yang dimakan oleh Tuhan, dia ikut berkat-berkat yang diterima oleh murid-murid yang lain, berkat dari Tuhan. Tapi satu perkara yang tidak ada pada Yudas adalah dia tidak mau diubahkan. Firman yang ia terima, dia tidak berikan kesempatan untuk mengubahkan hidupnya, mengubahkan kerinduannya, mengubahkan keinginannya. Yudas tidak pernah berubah sampai pada perjamuan suci yang terakhir, sampai Paskah yang terakhir. Itu adalah perjamuan suci yang pertama. Dia tidak bisa bertahan bersama-sama dengan 11 murid yang lain, sebab dia tidak diubahkan, tidak dilahirkan kembali. Sebabnya di hari-hari ini, saudara-saudaraku, di hari-hari ini Tuhan mau memberikan kita makan buah pohon El Hayat ini. Tetapi sebelumnya Tuhan memberi kita kesempatan menerima firman dengan sebaik-baiknya untuk mengubahkan kehidupan kita. Bukan cuma mengampuni dosa kita, tetapi mengubahkan kepribadian kita, mengubahkan tabiat kita menjadi sama dengan tabiat Tuhan yang kita bisa baca di dalam firman-Nya. Perjamuan suci ini adalah firman yang menjadi manusia. Kepada kita diberikan kesempatan, saudara-saudaraku, kesempatan untuk menggunakan perjamuan suci ini. Barangkali waktu saya menerangkan tentang Yudas ini, saudara-saudara ada yang malah berbalik menjadi takut untuk menggunakan perjamuan suci. Lebih baik tidak menggunakan perjamuan suci, nanti jadi seperti Yudas. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam perjamuan suci, Tuhan memberikan tubuh dan darahnya sebagai pemberian yang terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada manusia, supaya tubuh dan darah ini yang tadi saya katakan itu sama dengan buah pohon kehidupan. Kalau kita makan, kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi sebelumnya, biarlah dosa kita dihapus oleh Tuhan. Adam dan Hawa dibela oleh Tuhan. Dia disuruh keluar dari Taman Eden. Dia tidak diizinkan mengambil buah pohon El Hayat ini dalam keadaan dia berdosa, tidak mengalami pengampunan dosa, saudara-saudaraku. Tetapi kita melihat untuk hari-hari ini, Yesus sudah mati ganti kita. Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk diampuni oleh Tuhan. Jalan yang tersingkat menuju kepada pohon El Hayat ini. Jalan tersingkat menuju pohon El Hayat adalah mengaku dosa. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan Tuhan memberikan kita pengampunan. Dan dalam keadaan itu kita layak menerima berkat dari perjamuan suci ini. Setiap kali ada perjamuan suci, saya tidak lupa untuk mendoakan supaya kita layak menerima perjamuan suci. Kalau kita tadinya berdosa atau sudah bertahun-tahun kita berdosa,
Tapi malam ini kalau kita mendengar firman Allah, kita percaya kepada Yesus, kita menyesal dosa kita, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak perlu berjam-jam kita mengaku dosa. Di saat firman Tuhan masuk dalam hati kita dan Roh Kudus menjamah hati kita, kita menjadi sangat percaya kepada Dia, kita mengaku dosa kita. Di saat itu Tuhan mengampuni kita. Di saat itu kita dibolehkan mengulurkan tangan, mengambil tubuh dan darah Kristus, supaya dosa yang kita sudah akui, dia tidak kembali lagi kepada kita. Kita menjadi suatu kehidupan yang baru. Puji Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 tadi dikatakan ada buah pohon El Hayat. Dalam praktek kita sehari-hari, buah pohon El Hayat ini selalu berada di tengah-tengah kita. Jika mata kita bisa terbuka untuk melihat segala sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa dalam penyelidikanku terhadap firman Allah ini, membaca firman Allah, saya menemukan buah-buah yang membawa kita kepada hidup yang kekal, kepada hidup yang sampai pada hari ini saya masih baru mendapatkan 5 buah. Semoga dalam kesempatan berikut Tuhan tambahkan, tapi sampai hari ini saya mendapat 5 buah yang membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Yang pertama, saya ulangi bagi saudara-saudara yang sudah mendengar, ini suatu ulangan. Tapi bagi saudara-saudara yang lain, saudara boleh dengarkan dengan baik-baik. Saya tidak akan jelaskan lagi, saya hanya menyebut ayatnya. Matius pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ini namanya buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan. Ini jelas. Kalau kita mau berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, jelas kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak dimurkai. Kita tidak perlu dimurkai, tidak perlu dihukum. Ini yang pertama. Buah yang pertama. Buah yang kedua, Yohanes pasal 15. Seluruh pasal itu, saudara-saudaraku, seluruh pasal itu di situ disebutkan berbuah, kemudian berbuah banyak, akhirnya berbuah tetap. Buah tetap. Ini yang merupakan buah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Jangan berhenti hanya berbuah, sebab nanti kalau terjadi guncangan, masih ada buah yang gugur. Hanya berbuah banyak juga masih akan gugur, masih ada yang gugur, menjadi busuk dan sebagainya. Tetapi kalau kita sampai berbuah tetap, berbuah banyak dan tetap, saudara-saudaraku, berbuah banyak dan tetap, ini kehidupan kekal. Ini suatu kehidupan kekal. Berbuah tetap dimulai dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 itu pokok anggur yang benar, saudara-saudaraku, pokok anggur yang benar, dan kita ini adalah carang-carang. Ya, jadi bagaimana hubungan kita sebagai carang dengan pokok, itu membuat kita berbuah dan bahkan berbuah banyak. Berbuah bahkan berbuah banyak. Jadi dilihat bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan dalam firman. Itu hubungan dengan Tuhan. Dalam doa penyembahan kita dengan Tuhan. Dalam memuji Tuhan. Dalam berbakti kepada Tuhan. Itu hubungan kita dilihat oleh Tuhan. Kalau kehidupan rohani kita ada hubungan yang semacam ini, saudara-saudaraku, satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita diberi kesempatan berbuah. Dan kalau kita berbuah, kita disucikan.
Semakin disucikan kita berbuah, semakin dibuat berbuah, kita disucikan lagi sampai kita berbuah banyak. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya berbuah banyak, tapi buah yang dapat tahan. Selanjutnya Tuhan bicara tentang bagaimana hubungan kita carang dengan carang. Carang dengan carang, hubungan antara carang dengan carang. Dalam Injil Yohanes pasal 15 itu disebut supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu saudara-saudara pembuka pintu untuk buah kita yang banyak itu kita sesama kita. Tuhan katakan buah itu buah yang tetap. Tuhan tunjukkan contoh, Ia mengasihi kita, saudara-saudaraku. Tidak lagi Ia memandang kita sebagai hamba-hamba atau budak-budak, tetapi sahabat-sahabatnya. Dia mengasihi dan Dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, yaitu jikalau seorang menyerahkan nyawanya bagi saudaranya, bagi sahabatnya. Itu yang Dia sudah tunjukkan, contoh saling mengasihi. Yesus mengasihi kita, begitu juga kita mengasihi sesama kita. Tetapi kemudian masih ada satu lagi yang Dia ingin lihat dari kita, yaitu bagaimana kita menghadapi dunia yang membenci kita tanpa sebab. Dunia yang membenci kita tanpa sebab. Saudara-saudara, di saat itu Tuhan hanya ingin melihat kita. Saudara-saudaraku, apakah saat kita dibenci oleh dunia, oleh karena kita pengikut Tuhan, kita masih tetap mau percaya kepada Tuhan, tidak tawar hati, tidak menolak Tuhan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ini buah itu semakin tetap, semakin kokoh. Dan kita akan benar-benar seperti Yesus menang. Yesus sudah mengalahkan dunia, kita akan mengalahkan dunia ini juga. Saudara-saudaraku, itu saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1. Dia katakan supaya kita jangan tawar hati dan menolak Dia. Sebab sebelumnya saudara, Tuhan sudah bicara tentang kamu akan dibenci oleh dunia ini, seperti Dia juga sudah dibenci oleh dunia tanpa sebab. Tapi aku mengatakan ini kepadamu supaya kamu jangan tawar hati dan menolak aku. Jadi saudaraku, perhatikan tiga hubungan hidup kita ini. Pertama dengan Tuhan, hubungan dalam kesucian, itu hubungan kita dengan Tuhan dalam kesucian. Kedua, hubungan kita satu dengan yang lain dalam kesucian dan dalam kasih seorang akan yang lain. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan masyarakat di dunia ini yang akan membenci kita, bagaimana kita menghadapi mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan ajarkan dalam menghadapi mereka supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita satu dengan yang lain tetap kompak untuk membuat kita tidak tawar hati untuk kemudian meninggalkan. Saudara-saudaraku, Yudas sering meninggalkan perkumpulan bersama dengan Tuhan. Dia sering meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sering meninggalkan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Di waktu-waktu tertentu dia pergi kepada orang-orang Herodiani, kepada para ahli Taurat dan imam-imam, bagaimana cara untuk menyerahkan Yesus. Dan satu waktu memang dia terpisah dari Tuhan. Dalam surat Ibrani pasal 10 mulai ayat 25 sampai ayat 27, Ibrani 10 ayat 25 sampai 27, Tuhan nasihati kita di akhir zaman ini, jangan sengaja-sengaja meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan sengaja. Akibatnya adalah satu waktu saat antikris ini akan keluar dari tubuh Kristus, dari sidang jemaat,
Orang-orang yang sengaja meninggalkan persekutuan dikhawatirkan katut, bahasa Jawanya betul? Katut antikristus keluar, tidak berada dalam tubuh Kristus. Ini yang dikhawatirkan. Sebabnya jaga baik-baik. Mari, sekarang kita akan memeriksa. Buah yang ketiga adalah berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah. Satu kehidupan yang hidup dalam pelayanan, satu sistem dari Roh El Kudus. Tidak sistem lama, tapi sistem dari Roh Kudus. Ini saya sudah jelaskan. Saya tidak akan kembali lagi ke situ. Kita akan maju sekarang dalam buah yang keempat. Buah kebenaran. Buah yang keempat namanya buah kebenaran. Jadi kalau pelayanan kita sudah berada dalam formasi, dalam sistem dari Allah bekerja, saudaraku, segala pekerjaan kita hasilnya tetap ada, merupakan buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Mari kita sekarang akan memeriksa buah kebenaran. Ada beberapa buah kebenaran, saudara sudah catat dalam kesempatan lalu. Malam ini saya jelaskan. Mulai dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita baca mulai ayat 6. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Iya, menabur sedikit, menuai banyak. Terus hendaklah masing-masing orang menabur sedikit, menuai sedikit juga, ya, dan orang menuai banyak akan menuai banyak juga. Itu yang betul, ya, ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Iya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Iya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, ayat 10. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, Iya. dan roti untuk dimakan. Iya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Terus Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. ya, terima kasih. Ini buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran. Saudara-saudaraku, buah-buah kebenaran adalah hasil dari perbuatan baik dan benar. Dalam ayat 8 dikatakan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Itu ayat 8. Berkelebihan dalam perbuatan baik, perbuatan dalam berbagai kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan baik dan benar. Ini tidak boleh dipisahkan. Banyak perbuatan kelihatan baik tetapi tidak benar. Ada kelihatan baik, ukurannya masuk baik tetapi nggak benar. Jadi kebajikan itu adalah perbuatan baik dan benar. Itu nanti akan merupakan pakaian dari mempelai Kristus, orang suci. Wahyu
19 ayat yang ke-8. Saudara taruh tanda pada 2 Korintus 9 ini. 2 Korintus 9. Tolong dibaca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Kain lenan halus, kain putih yang berkilau-kilauan. Baca terus. Dan yang putih bersih. Putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu kebajikan dalam terjemahan lama, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah kebajikan, itu perbuatan baik dan benar, perbuatan baik dan benar. Ayat yang ke-8, karena kain kasa halus itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci itu, perbuatan baik dan benar, berbuahkan buah-buah yang benar. Perbuatan baik dan benar, berbuahkan buah-buah yang benar. Itu pakaian dari kehidupan rohani kita. Semakin kita berbuat kebajikan, semakin daging ini disalut oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan dan disalut menjadi satu kehidupan yang bisa ditampilkan di hadapan Tuhan. Jadi buah-buah yang benar ini, buah-buah kebenaran ini adalah hasil dari perbuatan-perbuatan baik dan benar. Berikutnya, Filipi pasal 1 ayat 11. Filipi pasal 1 kita baca. Surat Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal pertama. Kita membaca beberapa ayat, Kita membaca beberapa ayat. Mulai ayat 9, 10 dan 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ini di garis bawahi, pengetahuan benar. Pengetahuan benar dan dalam pengertian. Baca terus. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Perhatikan ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan. Ini buah kebenaran, hasil dari pengetahuan yang benar untuk, atau di sini katakan dalam segala macam pengertian. Kalau pengetahuan kita itu benar, saudara, kita diberi oleh Tuhan banyak macam pengertian untuk bisa saling mengerti satu dengan yang lain, berpikir yang benar, berpengetahuan yang benar. Saudara-saudaraku, supaya kita mempunyai suatu pengertian yang tepat. Banyak kali kekacauan terjadi, saudara-saudaraku, sebab salah mengerti. Mengapa salah mengerti? Sebab yang kita tahu itu salah. Kita punya pengetahuan itu salah. Kita tidak berada dalam pengetahuan yang benar. Seringkali kita hanya melihat sepintas lalu. Kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, kemudian kita menghakimi, memutuskan, oh orang itu begini. Oh dia berbuat begini. Pengetahuan kita tidak benar. Kita mendengar orang bicara begini, kita melihat dia punya sikap, kita timbang-timbang,
Orang bilang begini, kita lihat sikapnya begitu, kemudian kita timbang-timbang, oh iya benar. Pengetahuan kita tidak benar. Kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam hati orang. Lalu kita banyak kali menghakimi orang, mengatakan orang itu jahat, orang itu begini dan begitu. Pengertian kita tidak benar. Oleh karena pengetahuan kita banyak yang salah. Banyak salah. Ya, kalau saya gunakan bahasa sehari-hari, sangka-sangka yang salah. Salah sangka. Saudara-saudaraku, lain kali kita mendengar suara keras, langsung kita pikir dia marah. Padahal belum tentu dia marah. Oleh karena pengetahuan kita salah. Kita sering jatuh dalam kesalahpaham, salah pengertian satu dengan yang lain. Itu sebabnya dalam ayat 9 ini dikatakan, sudah ke Filipi 1 ayat 9. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar, saudara-saudaraku, itu berdasarkan kasih, tidak berdasarkan iri hati. Kalau berdasarkan iri hati, orang ngomong begini kita langsung imbu, tambah, oh iya. Makin jauh pengetahuan kita salah akan sesuatu. Saudara-saudaraku, kita banyak kali salah dalam menilai seseorang. Mengapa? Sebab pengetahuan kita terhadap orang itu tidak benar. Kalau kita tahu benar seseorang, apalagi kita mengetahui Allah dalam keadaannya yang benar, saudara-saudaraku, maka kita akan mengeluarkan buah-buah kebenaran, saudara-saudaraku, untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu yang disebut dalam ayat 11. Buah kebenaran itu berguna untuk memuji dan memuliakan Allah. Pengetahuan kita benar terhadap Allah. Kita punya pengertian terhadap firman benar, saudara-saudaraku, kita akan mengeluarkan buah-buah kebenaran untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini pengetahuan, ini buah kebenaran. Jadi yang pertama tadi, buah kebenaran itu adalah hasil dari perbuatan yang baik dan benar. Dia berbuahkan buah kebenaran. Ini yang membawa kita kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di sini pengetahuan kita yang benar, yang memberikan kita pengertian yang tepat, maka itu yang akan berbuahkan buah kebenaran yang juga akan membawa kita kepada hidup yang kekal, memuji-muji Allah dan memuliakan Tuhan. Ini pengetahuan yang benar, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, masih satu lagi saya tunjukkan dalam Ibrani 12. Ibrani pasal 12. Jadi sudah lihat perbuatan benar. Pengetahuan kita juga harus benar. Jangan salah punya pengetahuan. Harus pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang tidak benar membawa manusia banyak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dia akan, saudara-saudaraku, masuk dalam penghukuman Allah. Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Ini saudaraku, buah kebenaran. Pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Iya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, setuju? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terus. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, Iya. supaya kita boleh hidup? Supaya kita boleh hidup. Terus. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Terus. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, Iya, terus? tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Iya, ini buah kebenaran, hasil dari didikan yang benar. Hasil dari didikan yang benar. Ajaran dan didikan yang benar. Itu sebabnya saudara, mari kita mendekati pohon ini. Mendekati pohon El Hayat untuk menerima buah kehidupan. Buah kehidupan di sini, saudaraku, dimulai oleh Tuhan dengan dididik. Kita dididik didikan yang benar. Kita dididik yang benar untuk berpengetahuan yang benar. Dan kalau pengetahuan kita benar, maka perbuatan kita itu juga akan benar. Jadi saya tadi menerangkan mulai dari perbuatan, pengetahuan, didikan. Ya, itu saya terangkan tadi. Saya mulai dari perbuatan. Sebenarnya permulaannya dari didikan yang benar. Kalau kita menerima ajaran Tuhan, ajaran firman Allah benar, tidak salah dalam pengajaran firman, tidak salah dalam didikan Tuhan, saudara-saudaraku, pengetahuan kita akan benar. Saudara-saudaraku, di dalam Filipi 1 tadi, mulai ayat 9 itu ya. Ayat 9, 10, 11. Kalau didikan ini kita terima dengan baik, saudara-saudaraku, didikan Tuhan kita terima dengan baik, saudara-saudaraku, maka pada akhirnya pengetahuan kita juga akan benar. Kita mempunyai pengertian yang sangat dalam sekali untuk berbuahkan buah kebenaran. Kalau pengetahuan kita benar ini, saudara-saudaraku, kalau pengetahuan kita benar, maka perbuatan kita pasti ada perbuatan baik dan benar untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan memuji, memuliakan Tuhan. Ini buah kebenaran. Ini buah kebenaran, saudara-saudaraku. Didikan benar menghasilkan buah yang benar. Buah yang benar menghasilkan, pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Dan ini akan menyumbang, akan memberikan suatu buah-buah kebenaran. Puji Tuhan. Semoga saudara bisa mengikuti ini. Kemudian buah yang kelima. Ya. Tadi buah yang keempat, buah yang pertama pertobatan, buah yang kedua buah-buah tetap, buah yang ketiga buah-buah bagi Allah, buah yang keempat buah kebenaran, sekarang buah yang kelima. Buah yang kelima namanya buah roh. Ini sudah bisa kita nikmati selama kita di bumi ini, saudara-saudaraku. Kita sudah bisa mengalami di bumi ini buah-buah semua. Bertobat kita sudah mulai dari bumi ini. Buah-buah tetap persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan bagaimana kita menghadapi dunia ini. Kita sudah alami di dunia ini, saudara-saudaraku. Buah-buah pelayanan kita, buah bagi Allah, sudah bisa kita alami di bumi ini.
Buah-buah kebenaran kita sudah bisa alami di bumi ini. Dan semua itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Semua itu akan membawa hidup yang kekal. Sekarang buah yang kelima. Buah yang kelima namanya buah Roh Kudus. Galati pasal 5 mulai ayat 22. Surat Galati pasal 5 ayat 22. Surat Galati pasal 5 ayat 22. Surat Galati pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah-buah roh ialah Iya. kasih, sukacita, Iya. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Iya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi di sini kalau saudara hitung baik-baik ada 9. Saudara bisa hitung sendiri, hitungan saya 9. Saya rasa saudara kalau sudah hitung ada 9. Dimulai dari kasih, itu buah. Itu buah-buah roh. Baca terus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya, nafsu daging dengan segala keinginannya. Terus, Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Terus? Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. iya, terima kasih. Buah-buah roh. Buah-buah roh. Ini merupakan hasil dari penyalipan daging. Buah-buah roh ini adalah hasil dari penyalipan daging. Daging ini dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudaraku, itu disalibkan untuk menjadi milik Kristus. Kalau daging ini tidak disalibkan, kita tidak mungkin berrohani, kita berbuah. Rohani kita tidak bisa berbuah. Dan kalau kita tidak berbuah-buah rohani, apa yang menyebabkan Tuhan memiliki kita? Enggak ada sebab. Kita hidup dalam daging. Itu sebabnya dalam ayat 24 ditegaskan, siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging ini harus disalibkan. Ada banyak tabiat-tabiat daging, tapi yang besar, ada beberapa yang besar disebut di sini. Ayat 26. Gila hormat. Gila hormat. Ini tabiat daging yang harus disalibkan. Selama orang gila hormat, dia tidak mengerti yang namanya kasih. Tidak mungkin mengerti kasih itu. Dia kalau tidak dihormati marah melulu. Dia gila hormat. Itu daging. Jadi saudara-saudaraku, untuk bisa sampai berbuahkan buah roh ini, dan kita bisa mempersembahkan hidup menjadi buah yang dimiliki oleh Tuhan, saudaraku, jalannya ini lewat penyalipan ini. Daging ini gila hormat. Ini gila hormat. Ini tabiat daging yang harus disalibkan. Banyak yang harus disalibkan, tapi ini yang besar-besar disebut di sini. Gila hormat, saudara-saudaraku. Saling menantang. Saling menantang. Ini daging. Saling menantang, tidak bisa menghargai pikiran dan perasaan orang. Ini tidak bisa, saudara-saudaraku. Kita bisa mengerti tentang kasih, tentang sukacita. Yang paling besar itu kasih. Nomor 2-nya sukacita. Kalau kita gila hormat, begitu tidak dihormati sedikit saja, terlibat menyebut nama kita, sudah tersinggung. Tidak ada lagi sukacita. Itu harus disalibkan, saudara-saudara. Orang tidak melihat kita lagi, sudah tersinggung. Banyak hal-hal ini gila hormat. Di sini katakan saling menentang, saling menantang, saling menantang. Kamu bisa, aku juga bisa.
Itu kasih kita korbankan, kita hancurkan, padahal itu buah-buah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Buah-buah yang membuat kita bisa hidup kekal di dalam kerajaan surga, dalam kasih, dalam sukacita. Ayat 22 tadi itu, sukacita, damai sejahtera. Hati tidak bisa damai kalau daging ini, saudara-saudaraku, tidak disalibkan. Daging ini harus mengalami penyalipan, saudara-saudaraku. Gila, hormat dan sebagainya, saling menantang dan mendengki. Orang mendengki, orang suka dengki ini, saudara-saudaraku, hidupnya sangat menderita. Dengki, tidak bisa lihat orang lain lebih. Iri hati, dengki itu, ya kalau bahasa hari-harinya bisa kita katakan makan hati terus. Makan hati terus. Dengki, obat kurus yang paling mujarab. Paling mujarab. Maafkan kepada orang yang tidak gemuk. Saya tidak mengatakan bahwa saudara ini, wah ini makan hati terus merendah. Lain orang kurus yang memang kurus daripada dengan orang yang kurus karena dengki. Itu lain, kelihatannya kurus. Bisa kita katakan makan hati terus. Makan hati terus. Dengki, obat kurus yang paling mujarab. Paling mujarab. Maafkan kepada orang yang tidak gemuk. Saya tidak mengatakan bahwa saudara ini, wah ini makan hati terus merendah. Lain orang kurus yang memang kurus daripada dengan orang yang kurus karena dengki. Itu lain, kelihatannya kurus. Anak saya juga kering, mana itu satu kurus. Ya. Itu saudara-saudaraku. Jadi ini orang dengki, orang yang suka dengki, dia tidak bisa berbuah-buahkan buah yang baik, tidak bisa berbuahkan buah-buah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ini sampai di sinilah yang saya nemukan tentang buah-buah kehidupan ini. Kalau saudara telusuri kembali, sudah lihat, coba sudah lihat, saudara makan buah ini, saudara ada jaminan untuk hidup kekal, bukan cuma di bumi ini, saudara-saudaraku. Bukan cuma di bumi ini, tetapi kita akan dipindahkan oleh Tuhan ke dalam bumi dan langit yang baru, yang hanya berisi kebenaran. Baru 5 ini yang saya menemukan. Mungkin masih ada buah-buah yang lain. Jika saya menemukan, saya akan pasti sampaikan kepada sidang jemaat. Tapi sementara 5 ini dulu, ya. Sekarang kita kembali dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-22 itu. Tadi kita sudah bicara tentang buah-buah kehidupan. Sekarang daunnya. Sekarang daun-daun pohon. Mari kita membaca. Kita dasarkan pada pembacaan. Ayat yang kedua, dan daun pohon-pohon itu, ayat yang kedua bagian yang terakhir, ayat yang kedua bagian, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan itu membuat banyak-banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam bangsa-bangsa ini. Ada banyak penyakit, saudara-saudaraku, tapi dalam catatan saya ambil dari ayat-ayat selanjutnya. Kita melihat di situ ada beberapa banyak penyakit-penyakit bangsa-bangsa. Lebih daripada penyakit yang kita kenal, saudara-saudara, dialami manusia sehari-hari. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Dalam ayat-ayat selanjutnya, ini ada penyakit-penyakit yang besar.
yang tidak bisa disembuhkan oleh obat manapun juga, kecuali oleh daun pokok pohon kehidupan ini. Daun itu bicara tentang daging, tetapi daging dari daun dari pohon El Hayat itu daging dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, saudara-saudaraku. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Tapi mari kita melihat penyakit-penyakit yang dialami oleh bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ini penyakit pertama. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, terima kasih. Tidak akan ada lagi laknat. Ini penyakit pertama yang diterima oleh manusia. Penyakit pertama yang diterima oleh manusia yaitu kutukan, laknat. Ini enggak ada obatnya kecuali oleh darah, oleh tubuhnya Kristus. Daun dari pohon El Hayat, yaitu kutukan, laknat, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudara yang kita disucikan oleh Tuhan, kita disucikan oleh Tuhan, kita diberi wewenang oleh Tuhan. Kalau kita mengampuni dosa, dosa itu diampuni, kata Tuhan kepada Petrus. Kalau kita mengikat, dosa itu terikat juga. Jadi mari kita menggunakan lidah kita, saudara-saudaraku, dengan berkata yang benar. Usahakan jangan ada kutukan. Jangan ada kutukan. Banyak kali kita tanpa sadar maksud kita supaya orang itu tidak berbuat dosa lagi. Kita tanpa sadar mengutuki. Saya menghormati bapak saya. Saya menghormati bapak saya. Saudara-saudaraku, tapi ini suatu kesaksian. Suatu kesaksian, dia di kampung sangat terpandang, saudara-saudara, dan dia perkataannya didengar oleh rakyat. Apa saja yang dia katakan, dia rakyatnya itu bisa ikut turut tunduk, saudara-saudara. Kalau dia ngomel, lain kali dia katakan, aku ngurus orang, tapi nanti kalau aku mati, kalau kamu begini, kamu nanti diurus orang. Itu berapa kali saya dengar dia omong begitu. Dan saudara-saudaraku, dia pengertiannya tentang firman Allah belum seperti kita mengetahui firman Allah. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan banyak saudara-saudara kami, waktu papa sudah tidak ada, banyak kami yang kemudian harus diurus orang karena berbuat tidak benar. Sudah harus diurusi oleh orang lain, padahal dulu papa itu ngurus orang. Tapi sekarang, saudara-saudaraku, karena itu perkataan papa, maksudnya supaya kami menjadi orang baik-baik. Tetapi di dalam ucapannya itu terkandung perkataan mengutuk. Kamu nanti kalau aku sudah mati, kamu nanti diurus-urusi orang. Waktu saya menemukan firman Allah, saya menyesali soal itu, saudara-saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya sangat berdoa kepada Tuhan supaya kutukan ini jangan masuk dalam kehidupan saya, oleh karena darah Kristus yang sudah menebus saya dari segala laknat ini, dari segala kutukan ini. Jalannya hanyalah saya harus dilahirkan kembali dari kebenaran firman Allah ini. Kalau tidak, kutukan ini bisa terus berjalan. Itu sebabnya saya perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu lain kali memarahi anak, jangan kebacut dengan kata-kata, sebab perkataan orang tua itu punya kuasa untuk bisa berlaku dalam kehidupan anak-anak. Lebih baik memberkati
Lebih baik memberkati anak-anak kita, saudara-saudaraku, daripada kita banyak nasihat-nasihat. Ya nasihatilah, tapi jangan diserempetkan, sekalipun maksudnya untuk menekankan nasihat kita agar dia ada rasa takut. Tetapi tanpa kita sadar, yang namanya bibit penyakit, benih penyakit itu tidak perlu besar. Benih penyakit itu tidak perlu besar. Penyakit yang gawat, yang dahsyat, bibitnya tidak perlu besar. Cukup benih kecil bisa menghancurkan seluruh tubuh manusia. Itu sebabnya hati-hatilah dengan perkataan yang kita campurkan dalam nasihat, agar jangan ada berbau kutuk. Dan kalau saudara melakukan itu, sudah melakukan, di sini ada darah dan tubuh Kristus, daun dari pohon El Hayat. Saudara bisa makan perjamuan suci dan darah ini, dan mohon supaya kutukan yang pernah saudara ucapkan tanpa sadar itu dihapuskan oleh Tuhan. Jangan berkelanjutan kepada anak cucu. Saudara-saudaraku, kita sudah tidak ingat lagi, mungkin sudah pernah kita bicara keras terhadap anak kita, terhadap bawahan kita, terhadap seseorang. Marilah kita mau jadi berkat di hari-hari ini. Sebab kalau kita datang pada pohon kehidupan itu, daun pohon kehidupan menyembuhkan bangsa. Penyakit yang dahsyat yang diterima oleh manusia pertama Adam dan Hawa, itulah kutukan. Manusia itu dikutuk. Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, menanggung semua kutukan yang ada pada segala bangsa ini, sehingga siapa yang percaya, dia makan perjamuan suci ini, tubuh dan darah Kristus, saudara-saudaraku, itu menghapuskan kutukan yang pernah kita terima dari manapun juga, apalagi kalau dari papa mama. Saudara-saudaraku, ini perlu dicabut, perlu penyelesaian secara tuntas. Saya sudah mengalami ini, saudaraku, dan saya lihat dalam keluarga kami, saudara-saudaraku, dan oleh kemurahan Tuhan saya membawa kehidupan ini kepada Tuhan untuk daun dari pohon El Hayat ini menyembuhkan penyakit ini. Jangan ada, saudara-saudara, laknat, jangan ada laknat, supaya kehidupan kita kan lebih bagus diberkati, lebih bagus kehidupan yang diberkati. Kalau kita dalam laknat, saudara-saudaraku, penyakit ini dahsyat, ya, lebih dari kanker, lebih dari penyakit apapun juga, saudara-saudaraku. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar diberkati oleh itu. Itu penyakit yang pertama yang disingkirkan. Kemudian yang kedua, saudara bisa baca laknat ini dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudaraku, Adam dikutuki, kena laknat Tuhan. Hawa dikutuki, setan dikutuki. Ini laknat yang sempat jatuh, ya, atas bumi ini. Bumi ini pun kena laknat. Bumi dari mana manusia diciptakan, itu pun sudah kena laknat. Sehingga kalau kita makan hasil bumi ini, sama dengan kita makan laknat. Sebab bumi ini sudah dilaknat. Itu sebabnya kalau kita makan, jangan lupa berdoa, jangan lupa sembahyang, supaya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang berasal dari bumi yang sudah kena laknat itu disucikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, laknatnya itu dihapuskan oleh Tuhan, yang sehingga kita makan makanan yang menyehatkan kita. Jangan lupa sembahyang, saudara. Itu bukan kebiasaan, apalagi pameran, bukan, itu kebutuhan. Sebab bumi ini sudah dikutuk. Lebih baik dibaca, saudaraku, lebih baik. Saya takut saudara tidak baca di rumah. Coba, tolong sebutkan ayatnya. Kejadian pasal 3, mulai dari Adam dikutuki. Baca. Kejadian pasal 3.
Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah itu dari mana ia diambil. Iya, terus Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ayat kita baca mulai ayat 14, lebih bagus ayat 14 atau ayat pasal 3 kita baca ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang telah memperdayakan aku, maka aku makan. Terus lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ini laknat. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan gilai kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Perhatikan. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah bumi ini karena engkau. Bumi pun turut dikutuki. Terkutuklah bumi ini karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Terus. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Terima kasih. Ini saudaraku, kutukan pertama, kutukan itu dihapuskan oleh Tuhan dengan daun pohon el hayat, dengan buah dan daun pohon el hayat. Daun menyembuhkan segala bangsa. Penyakit bangsa-bangsa ini adalah lanat. Yang kedua, kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 22. Yang kedua yang dihapuskan, tahta Allah, ayat 3 tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Tahta Allah dan tahta anak. Tadinya setelah manusia berbuat dosa, saudara-saudaraku, manusia ini berpisah dari Tuhan. Ini saudara suatu penyakit. Berpisah dari Tuhan. Berpisah dari Tuhan. Tuhan memulihkan kembali perdamaian kita dengan Tuhan. Tuhan mendamaikan kita kembali dengan dirinya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Tuhan membaharui hubungan antara Allah dan manusia dengan memberikan tahta. Dia membangun kembali tahta Allah dalam Yerusalem baru. Baca. Dan semuanya ini dari Allah.
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Iya, mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Iya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, ini tahta Allah. Kepercayaan Tuhan kepada kita. Saudara, bagaikan Tuhan membangun tahta kembali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak berpisah lagi dengan Allah. Kita tidak berjalan sendiri lagi. Kita didamaikan dengan Allah dengan mengorbankan dirinya, daging yang suci disalibkan di atas kayu salib supaya kita didamaikan dengan Allah. Ini tahta Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam hati yang damai ini kita diizinkan oleh Tuhan bekerja dengan hati yang damai. Allah bertahta di dalam kehidupan kita, segala pekerjaan itu menjadi ringan. Matius pasal 11 mulai ayat 28. Matius 11 mulai ayat 28. Baca. Matius pasal 11 mulai ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Iya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Iya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Iya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, jiwamu akan mendapat damai, ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Iya. Dan bebanku pun ringan. Iya, ini kalau Allah ada bersama kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, ada damai dengan Allah. Untuk bisa bekerja dalam ladang Allah, terlebih dalam pembangunan tubuh Kristus, harus dimulai dari damai dengan Allah. Waktu Musa membangun tabernakel, lebih dahulu dia bicara kepada bangsa Israel, bukan soal pembangunan, tapi soal damai dengan Allah, soal sabat, soal perhentian. Dia bicara lebih dahulu soal perhentian. Saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 35 mulai ayat pertama. Di situ dimulai dengan perhentian. Sebelum tabernakel dibangun, rumah Allah dibangun, dia mulai dengan sabat, perhentian di dalam Tuhan, damai dengan Tuhan. Tata Allah didirikan dan kita bisa bekerja. Pekerjaan apapun yang berat menjadi ringan. Puji Tuhan. Itu penyakit yang kedua. Yang ketiga, penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga yang dihapuskan oleh Tuhan. Jadi ada tahta Allah dan tahta anak domba. Saudara-saudaraku, ini ada kaitannya. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Hamba-hamba beribadah. Hamba-hamba beribadah. Persembahan kita diterima oleh Tuhan. Jadi tidak ada lagi halangan. Segala kenajisan, segala cacat celah kita, itu penyakit bangsa-bangsa, dihapuskan. Sehingga kita diperkenankan oleh Tuhan melayani Tuhan. Mengapa? Setelah Ia menyucikan kita dari segala cacat celah kita, kita diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa beribadah ini kita punya kemampuan. Seringkali kita terlalu salah dalam hal ini. Kalau kita beribadah kepada Allah, bisa datang ke gereja, kita pikir kita sudah berjasa kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pengorbanan dan sebagainya, kita pikir kita membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan punya kemampuan.
Tuhan punya kemampuan untuk tanpa kita, apalagi kita manusia yang berdosa, saudaraku, yang di hadapan Tuhan, Nabi Yesaya mengatakan tidak ada lagi yang baik dari ujung rambut sampai di telapak kaki, hanya luka-luka yang tidak diminyaki. Begitu rusak manusia ini, saudara-saudaraku. Tuhan mengizinkan kita manusia yang penuh dengan borok, dengan luka ini bisa melayani Dia. Saudara-saudaraku, melayani Dia, mempersembahkan persembahan yang oleh kemurahan Tuhan berkenan kepada Dia. Setelah Dia menyucikan kita dari segala salah dan dosa kita, kita hamba-hambanya ini bisa beribadah kepada Dia. Jangan merasa sudah berjasa karena bisa datang di kebaktian, sudah berjasa karena kita sudah melayani, sudah berkorban dan sebagainya. Jasa itu memang ada, tetapi saudara-saudaraku, soal ibadah kita, jasa kita itu ada harga atau tidak ada harga, tergantung dari apakah kita ini disucikan oleh Tuhan, dan Tuhan mau mengerjakan itu bagi kita. Kalau kita mengambil daun pohon itu untuk kita nikmati, menyembuhkan bangsa-bangsa. Penyakit yang berikutnya ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya, dan bersama dengan itu namanya, nama Tuhan tertulis di dahinya. Melihat wajah, dapat memandang wajah, ini kemurahan. Dapat memandang wajah ini adalah kemurahan. Saudara-saudaraku, Musa ingin melihat Tuhan. Musa ingin melihat Tuhan. Dalam kitab Keluaran, dia sangat ingin melihat Tuhan, tapi dia tidak boleh. Dia tidak boleh melihat Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam ayat mengatakan kalau orang melihat wajahnya Tuhan akan mati. Tapi di sini dikatakan orang-orang hambanya memandang wajahnya. Mereka melihat wajahnya. Melihat wajahnya. Musa hanya diizinkan melihat belakangnya Tuhan. Itu dalam kitab Keluaran, catat saja dalam kitab Keluaran pasal 30. Pasal 33. Kitab Keluaran pasal 33 ayat terakhir, ya. Musa hanya diizinkan melihat belakangnya Tuhan. Tetapi dengan melihat belakangnya Tuhan, saudara-saudaraku, Musa mampu untuk melihat segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan dia menulis kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu perkara-perkara penciptaan Allah, terutama dalam Kejadian. Itu perbuatan Allah yang jauh sebelum Musa ada. Saudara-saudaraku, itu sudah dilihat oleh Musa, diperlihatkan oleh Musa. Itu kemuliaan belakangnya Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes Pembaptis, dia pernah melihat wajahnya Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal pertama, dan setelah ia melihat wajahnya Tuhan, dia jatuh seperti orang mati. Dia tersungkur seperti orang mati. Memang tidak mampu untuk memandang kemuliaan wajahnya. Tapi di sini, saudara-saudaraku, apa-apa penyakit yang membuat kita tidak dapat memandang wajahnya Tuhan, itu disembuhkan oleh Tuhan. Kita bisa bergaul kembali dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan bukan cuma itu, malah namanya Tuhan tertulis di dahi. Itu artinya kita menjadi pengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Suatu penyakit, saudara-saudaraku, perhatikan, suatu cacat celah kita kalau kita tidak bisa mengikut Tuhan. Seringkali sudah kita anggap pengikutan kita kepada Tuhan sesuatu yang memberatkan, padahal akan kita mengetahui di suatu waktu
Di suatu waktu kita akan melihat bahwa betapa ruginya kalau kita tidak mengikut Tuhan. Sekarang mungkin belum terlalu jelas, tapi di suatu waktu, saudara-saudaraku, di suatu waktu kita akan melihat betapa ruginya kalau kita tidak bisa memandang wajah Tuhan, kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Sebab ada penyakit yang membuat mata Tuhan tidak mau memandang kita, dan Tuhan tidak memberikan wajahnya dilihat oleh kita. Itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini menggunakan kemurahan Tuhan. Musa memohon ini, berikanku kemurahan untuk aku dapat memandang engkau. Tapi Tuhan katakan tidak ada orang bisa memandang wajahku dan tetap bisa hidup. Mengapa? Sebab manusia ini penuh dengan kekurangan, cacat, celah, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, dan ini kita harus perhatikan bagaimana Tuhan ini sangat memperhatikan kita. Penyakit yang berikutnya, malam tidak akan ada lagi. Itu dalam ayat yang ke-5. Malam tidak akan ada lagi. Malam, saudara-saudaraku, itu bicara tentang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan gelap. Itu di hadapan Tuhan penyakit segala bangsa. Manusia berdosa di hadapan Allah, ini penyakit yang harus disembuhkan. Saudara-saudaraku, kalau kita makan daun pohon kehidupan ini, itulah tubuh dan darah Kristus. Itu harusnya membuat kita untuk berhenti, jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, ya, menyembuhkan orang-orang sakit, mengampuni dosanya, saudara-saudaraku, Tuhan pesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu jangan kena penyakit yang lebih dahsyat. Tidak akan ada malam lagi. Itu artinya tidak ada perbuatan-perbuatan dosa lagi. Itu dihapus. Dosa lagi. Waktu Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, ya, menyembuhkan orang-orang sakit, mengampuni dosanya, saudara-saudaraku, Tuhan pesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu jangan kena penyakit yang lebih dahsyat. Tidak akan ada malam lagi. Itu artinya tidak ada perbuatan-perbuatan dosa lagi. Itu dihapuskan oleh Tuhan. Ini daun dari dari pohon El Hayat, menyembuhkan segala bangsa. Yang terakhir, saya singkatkan aja, kita mendapat kesempatan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kewibawaan yang Tuhan pernah berikan kepada manusia, oleh karena manusia jatuh dalam dosa, kewibawaan itu hilang. Kita tidak bisa jadi sebagai raja lagi. Padahal pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, selain Tuhan memberkati manusia ini, Tuhan memberikan juga kewibawaan untuk menguasai segala binatang yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung yang ada di udara. Saudara-saudara, burung-burung yang ada di udara, apalagi binatang-binatang yang ada di bumi. Kamu kuasai ini. Kamu bisa mengatur dunia ini, menguasai dunia ini. Saudara-saudaraku, itu hilang saat manusia berbuat dosa. Kekuasaan, kewibawaan itu hilang dari manusia. Kita anak sulung ciptaan Tuhan, tapi sudah tanpa kewibawaan. Usir nyamuk aja, nyamuk kembali lagi. Sebab tidak berwibawa lagi. Saudara-saudaraku, ngusir lalat cuma permainkan kita, dia di sini, dia kembali lagi ke situ, usir datang lagi,
pasang lilin, lihat bertengger di lilinnya. Dia mengolok manusia, tidak ada kewibawaan lagi. Tidak ada kewibawaan. Terhadap binatang kecil aja kita tidak berwibawa. Melihat macan yang mengaum-ngaum kita ketakutan. Tidak usah macan, lihat kecoa. Lari lihat kecoa. Lihat tikus bukannya diinjak malah lompat. Tidak punya wibawa terhadap binatang-binatang. Hilang. Itu dikembalikan pada Tuhan. Dikembalikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Untuk memerintah sebagai raja. Untuk memerintah sebagai raja. Saudara-saudaraku. Dan saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi itu nanti akan kita sangat mengerti. Kalau kita berada di sana, saudara-saudaraku. Kita memerintah bagaikan raja. Dan segala daging takluk. Saudara. Jadi Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Perkataan menyembuhkan itu sebetulnya memulihkan kembali keadaan manusia. Memulihkan kembali keadaan manusia. Manusia hidup tanpa lanat lagi. Manusia hidup, saudara-saudaraku, berdamai dengan Allah. Ada hadiratnya Allah, ada tahta Allah di dalam kehidupan kita. Dalam nikah, dalam rumah tangga kita, saudara-saudaraku. Kita ada ibadah kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ini keadaan manusia semula tidak repot. Manusia semula itu hanya disuruh untuk memperhatikan firman. Tuhan berfirman, kita perhatikan dan kehidupan kita sudah terpelihara. Saudara-saudaraku, begitu indahnya kita hidup di Taman Eden pada waktu itu. Manusia di taman ini tidak ada pekerjaan lain kecuali hanya bergaul dengan Allah. Saudara-saudaraku, sekarang kita lihat manusia oleh karena sudah berbuat dosa, segala macam sudah kita alami, tapi kita dikembalikan oleh Tuhan asal kita mau mengerti segala rencana dan maksud dari Allah. Puji Tuhan. Inilah saudara-saudaraku situasi dari Yerusalem baru, mulai dari pasal 21 ayat 9 sampai dengan pasal 22 ayat 5 ini. Itu keadaan dari Yerusalem baru. Manusia dikembalikan dalam keadaan semula. Dalam keadaan semula, sempurna, tanpa cacat dan celah. Baik petanya, model bentuknya, maupun isinya, itu teladan Allah belaka. Puji Tuhan. Inilah yang sempat saya sampaikan pada malam ini. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Marilah kita berdiri bersama-sama. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan suci, mari kita bersama-sama melayani pelayanan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan melakukan sebuah nyanyian sementara kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih. (337) nyanyian rohani 337.
kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah namamu kan kupuji di hatiku. Haleluya. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Dengan perlahan-lahan kur. Ikuti doa yang akan saya naikkan. Selama saya berdoa, saudara tetap melakukan kor ini dengan Haleluya. Bapa, doa kami naikkan bersama. Kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan keadaan yang Engkau sudah pernah karuniakan kepada kami manusia. Tapi semua itu hilang karena dosa yang kami sudah lakukan. Engkau sudah datang ke bumi ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami pertolongan. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib supaya kami mendapat kehidupan yang kekal. Haleluya. 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 Kami ingin mengagungkan Engkau. Kami merindukan buah-buah pohon El Hayat ini. Kami haus akan kasih-Mu, air kehidupan ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau melihat tiap hati yang merindukan, tiap hati yang lapar akan lapar dan haus akan kebenaran, yang dalam penderitaan berbagai-bagai percobaan dan penyakit, Engkau dapat menyembuhkan kami. Haleluya. Angkat tanganmu dan menyembah Allah. Dengan kita lakukan sembahlah Allah. Haleluya. 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 Curahkan kasih-Mu, curahkan kasih-Mu dalam kami. Haleluya. 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 Curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak ada yang dapat kami persembahkan, yang dapat menyamakan kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tapi inilah yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Terima doa dan persembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan menggunakan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon merindukan Engkau menghapuskan salah dosa kami. Bahkan kutukan-kutukan yang pernah kami terima dari siapapun juga, oh Tuhan. Engkau kiranya hapuskan semua kutukan itu dan jadikan kami manusia baru yang dapat melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami akan mengambil tubuh dan darah-Mu, memakannya, meminumnya, dan mendarah daging dalam kami. Hanya kami berdoa mohon Engkau mengampuni segala salah dosa kami.
dan layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara nyanyian ini kita lakukan, kita akan dilayani dengan perjamuan suci. Terimalah perjamuan suci ini, saudara, sebab menolak perjamuan suci sama dengan menolak korban penebusan dosa kita.